Yang dipimpin Kang Deddy ini Jawa Barat, tapi panasnya itu sampai ke daerah-daerah lain gitu. Termasuk dapat kritikan dari Rocky Gerung gitu, dengan mengatakan Gubernur Jawa Barat itu otak dangkal. KDM, King Deddy Mulyono. Penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan kira-kira itu tuh. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Mengirim anak ke barat itu dangkal. Kau kritik boleh, tapi nggak perlu merendahin orang lain. Si Rocky ini ngeritik selalu disertai merendahkan orang lain. Dia bilang dangkal, dungu ke orang lain. Merasa paling pintar padahal dia nol besar. Apa karya nyata si Rocky di bidang akademis? Sebutkan dong, tolong yang ada. Mana karyanya? Hanya omong-omong doang. Apakah pernah bikin karya? Buku bestseller misal? Nggak ada. Yang dibanggakan cuma ngajar tanpa digaji. Tapi gaya dia mengkritik itu yang gua nggak setuju, gengs. Yang mengatakan dangkal lah. Pokoknya dengan cara merendahkan orang lain gitu loh. Itu yang gua nggak setuju. Ini harusnya Ono Surono ini harus baca komentar di sosial medianya nih, ya, biar dikasih paham tuh sama rakyat. Rakyat itu merasa diwakili nggak sama Ono Surono gitu. Jadi apa yang dilakukan Kang Deddy itu rakyat senang. Itulah yang dimau rakyat. Pemimpinnya ini berpihak kepada rakyat. Ketika ada anggaran yang memang untuk kepentingan rakyat, DPRD-nya kok malah kepanasan gitu loh. Jawa Barat, ya, gubernurnya masih bisa membagi-bagikan uangnya untuk masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkan. Kan itu. Mana lebih baik? Gubernur konten atau gubernur koruptor atau gubernur yang duduk di belakang meja terima komisi proyek dari kepala dinasnya. Kan gitu. Ya. Kita nggak usah terlalu ini. Saya tidak kenal Deddy Mulyadi, saya tidak kenal KDM. Karena saya bukan warga Jawa Barat ya. Tapi saya salah satu yang cukup salut dengan kegiatan dia. Ya. Pengen nangis. Kenapa nggak dari dulu? Konsepnya begini. Saya tuh sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa. Bukan hanya mengatasnamakan membela rakyat, tapi Kang Deddy ini turun langsung, ngasih bantuan langsung, dengan caranya sendiri. Dia punya platform YouTube, mendapatkan uangnya buat dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi Kang Deddy hati relanya tinggi. Uang tidak sayang, yang penting sayang rakyatnya. Benar. Tidak sayang duit, sayang rakyatnya. Dia udah nggak penting lagi duit. Kalau Pak Jokowi mana pernah dia ketemu kasih 3 juta, 6 juta. Nah, jarang. Nggak ada. Beda berarti kan. Susah nyari KDM. Gue melihat ya, Kang Deddy ini nggak bisa melihat rakyatnya itu sengsara, gengs. Ya itulah, semoga aja harapannya sih Kang Deddy ini menjadi contoh nanti buat daerah-daerah lain dan Jawa Barat ini semakin istimewa. Jarang banget pemimpin seperti Kang Deddy. Kang Deddy ini memang ya diturunkan buat menjadi contoh kayaknya sih. Ini ada video Kang Deddy yang ngebongkar rahasia Ono Surono. Karena kerjasama dengan media itu udah banyak, habis itu anggarannya dipotongin sama Kang Deddy. Gimana Ono Surono nggak ngamuk, nggak mengkritisi Kang Deddy? Ya inilah, gengs. Karena banyak anggaran yang memang dana-dana hibah itu dipangkasin. Karena apa? Kang Deddy tahu ya, kerjasama dengan medianya itu banyak sih Ono Surono ini. Saya sudah tahu kok. Alah, sosokan ketawa. Medianya sudah banyak. Oh kan. Tuh kan, guys, dibongkar. Kang Deddy udah tahu semua ya. Kontrak-kontrak dengan media, ya kan. Yang dipimpin Kang Deddy ini Jawa Barat, tapi panasnya itu sampai ke daerah-daerah lain gitu. Termasuk dapat kritikan dari Rocky Gerung gitu, dengan mengatakan Gubernur Jawa Barat itu otak dangkal. Karena Kang Deddy ini dianggap sebagai penerus Mulyono, gengs. Kalau gua sih nggak ambil pusing, gengs. Selagi pemimpin itu berpihak kepada rakyat, membela kepentingan rakyat, gua dukung. Dan satu lagi, gengs, anggota DPRD yang kemarin heboh juga ya, yaitu Ono Surono. Sampai sekarang juga dia tuh gimana ya, masih nyinyirin Kang Deddy, gengs. Dengan adanya pidato Kang Deddy yang mengatakan Jakarta itu harusnya setiap warganya itu mendapatkan jatah misalkan 10 juta per kakak gitu. Langsung dikritik dong sama si Ono Surono, mengatakan nggak usah ngurusi Jakarta, urusi dulu Jawa Barat katanya. Gak perlu panjang lebar, kita langsung aja ke videonya. Nah ini ya. Ini, guys. Daripada ngurusin Jakarta, yang katanya kalau jadi gubernur Jakarta akan memberikan uang 10 juta untuk 2 juta penduduk
Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Hatur nuhun. Masih aja nyinyir ya, gengs. Bukannya bergandengan tangan, itulah ya gengs. Fungsinya Ono Surono ini ya kerjanya cuma nyinyirin doang lah ya. Dia tuh nggak ngerti apa ya, apa yang dilakukan Kang Deddy ini, ya itu kan akan menuju ke situ juga gitu loh. Kang Deddy ini berjanji dalam waktu 3 tahun dia akan menyelesaikan semuanya. Ya, mulai anak-anak yang putus sekolah, nanti tidak akan ada lagi itu anak-anak putus sekolah, nanti bakalan diberesin semua. Mulai di infrastruktur, ya, jalan-jalan itu udah mulai dibagusin gengs untuk menuju Jawa Barat istimewa, ya, mulai dari jalan provinsi itu udah dibagusin semua. Nah, si Ono Surono ini fungsinya apa? Kalau memang bisa direalisasikan, harusnya komunikasi langsung lah. Kalau bikin konten-konten seperti ini kan ya itu sama aja kayak bikin-bikin drama aja. Tapi ya itulah ya gengs, namanya pejabat, para elit itu ya memang ya isinya itu penjilat semua ya. Nanti di belakang layar ya kayak gini nih, nyinyir ya kan. Nanti kalau di depan orangnya ciut dia, cengengesan ya kan, kayak nggak punya salah gitu. Semuanya penjilat gengs. Kalau memang bisa direalisasikan, di Jawa Barat penduduk miskinnya kan ada 3 jutaan lebih ya. Kalau memang bisa direalisasikan, satu kepala keluarga mendapatkan 2 juta rupiah aja, kalau memang bisa mengurangi angka kemiskinan, ya bareng-bareng gitu loh. Komunikasikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Kalau gue lihat, Kang Deddy Mulyadi ini bukan pemimpin yang bodoh ya, yang nggak bisa baca situasi gimana keadaan keuangan provinsi ya kan, APBD-nya gimana, bisa nggak sih? Harus dibagi-bagi gitu kan. Itu kenapa dana hibah itu banyak dipangkasin. Ya makanya si Ono itu panas geng. Sekarang dana hibah itu dipangkasin semua, kayak ke yayasan-yayasan, pondok pesantren segala macem. Itu banyak dipangkasin. Karena alasannya kenapa? Alasannya karena tidak merata gengs. Masih banyak lagi yang belum mendapatkan. Kalau cuman tiap tahunnya itu-itu aja yang dapat, itu nggak adil dong. Makanya demi keadilan, Kang Deddy itu pangkasin dana hibah yang mungkin sudah terdata ya, kayak pondok pesantren, yayasan-yayasan dan masjid, nanti akan ditinjau ulang gitu loh, bertahap gitu, bukan tiap tahun itu aja yang dapat gitu loh. Kan kasihan yang di pelosok-pelosok itu nggak dapat, yang nggak tahu gimana caranya mendapatkan dana hibah tersebut, nggak ngerti administrasinya, syarat-syaratnya apa. Kasihan yang tinggal di pelosok Jawa Barat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada Rocky Gerung yang mengatakan Kang Deddy ini adalah pemimpin yang dangkal. Tapi gaya dia mengkritik itu yang gua nggak setuju, gengs. Yang mengatakan dangkal lah. Pokoknya dengan cara merendahkan orang lain gitu loh. Itu yang gua nggak setuju. KDM, King Deddy Mulyono. Penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan kira-kira itu tuh. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Hei Rocky, kau kritik boleh, tapi nggak perlu mengirim anak nakal ke barak itu pemikiran dangkal, otak dangkal. Akhirnya dilibas abis dengan Kang Deddy Mulyadi ya, dengan bukti. Ya kita lihat aja sendiri program Kang Deddy yang anak-anak nakal itu dibawa ke barak tentara. Hasilnya gimana? Kan anak-anaknya bisa berubah. Artinya program Kang Deddy membawa anak nakal ke barak itu berhasil gitu loh. Jadi sekarang yang dangkal itu apa gitu loh? Mengkritik program orang lain dengan kata-kata dangkal lah, otak dangkal. Apa nggak ada cara lain ya untuk mengkritik sesuatu yang memang nggak sepakat dengan dirinya gitu loh? Kau kritik boleh, tapi nggak perlu merendahin orang lain. Si Rocky ini ngeritik selalu disertai merendahkan orang lain. Dia bilang dangkal, dungu ke orang lain, merasa paling pintar padahal dia nol besar. Apa karya nyata si Rocky di bidang akademis? Sebutkan dong, tolong yang ada. Mana karyanya? Hanya omongan doang. Apakah pernah bikin karya? Buku bestseller misal? Nggak ada. Yang dibanggakan cuma ngajar tanpa digaji. Terus kritik sana-sini dengan cara merendahkan orang lain. Hei Rocky, jangan kau merendahkan dan menggeneralisir pendukung KDM. Kalau si Rocky merasa sebagai akademisi pintar, tuangkan dong pemikiran yang dia sebut hebat ke dalam karya nyata yang bisa bermanfaat mencerdaskan untuk rakyat banyak. Agar karyamu bisa diapresiasi dan diuji di dunia akademis oleh para akademisi, kalau emang ada itu pun. Jangan hanya omon-omon sok pintar tanpa karya, tanpa pernah berkontribusi untuk bangsa, tapi sok paling pintar cuma omon-omon. Profesor Renal Kasali aja sebut si Rocky ini orang dengan referensi tunggal, harus banyak baca buku lagi. Sekian.
Referensi itu tidak cukup hanya membaca satu. Bukan tidak cukup. Anda harus banyak membaca buku, Anda harus baca referensi. Dengan referensi tunggal itulah jadinya seperti ini. Ya tapi tahulah Rocky Gerung kalau digituin pasti ya menyala ya, tambah menyala gitu. Ini ada kata-kata Kang Deddy nih. Ini ada bapak-bapak, nggak tahu bapak-bapak apa ini ya. Kayaknya Chinese, cuman tinggal di Jawa Barat kayaknya ya. Ya kemarin kan kita lihat lah ya, Kang Deddy ini disama-samakan dengan Mulyono ya, atau Jokowi gitu. Dan bapak ini mengatakan ya beda gitu loh. Yang dilakukan Kang Deddy ini memang benar-benar berpihak kepada rakyat gitu loh. Bukan hanya mengatasnamakan membela rakyat, tapi Kang Deddy ini turun langsung, ngasih bantuan langsung dengan caranya sendiri. Dia punya platform YouTube, mendapatkan uangnya buat dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kita lihat ya, Bapak ini contoh pemimpin yang memang benar-benar sayang kepada rakyatnya. Gua melihat ya, Kang Deddy ini nggak bisa melihat rakyatnya itu sengsara, gengs. Ya itulah, semoga aja harapannya sih Kang Deddy ini menjadi contoh nanti buat daerah-daerah lain dan Jawa Barat ini semakin istimewa. Begitu juga daerah lain mencontoh Jawa Barat gitu dengan gaya kepemimpinan Kang Deddy ya lebih pro ke rakyat aja sih. Bukan hanya mengatasnamakan rakyat, tapi dia nggak berpihak kepada rakyat. Tapi Kang Deddy ini beda. Jarang banget pemimpin seperti Kang Deddy. Kang Deddy ini memang ya diturunkan buat menjadi contoh kayaknya sih. Ya buat para pemimpin daerah di Indonesia gitu. Ini kebanyakan para elit ini mengkritik KDM, mengkritik program-program KDM, mengatasnamakan ya rakyat gitu loh. Mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Rakyatnya aja seneng dengan program-program Kang Deddy. Lah yang diwakili Ono Surono ini dan para elit, ya terutama KPAI, mewakili siapa gitu loh. Nah kalau gue ngelihat, ya inilah bener kata abang ini, si Ono Surono ini ya mewakili dirinya sendiri. Ya ini kayaknya ada masalah sentimen pribadi lah ya. Ini harusnya Ono Surono ini harus baca komentar di sosial medianya nih, ya biar dikasih paham tuh sama rakyat. Rakyat itu merasa diwakili nggak sama Ono Surono gitu, ya sebagai DPRD. Gak ada yang terwakilkan gitu. Jadi apa yang dilakukan Kang Deddy itu rakyat senang. Itulah yang dimau rakyat. Pemimpinnya ini berpihak kepada rakyat. Ketika ada anggaran yang memang untuk kepentingan rakyat, DPRD-nya kok malah kepanasan gitu loh. Ngerasa banyak banget dana hibah yang dipangkasin. Itu masalahnya sebenarnya ya rebutan anggaran, geng, sebenarnya dimasalahin. Ya gimana menurut kalian? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.